Luka bakar akibat fosfor putih ini bisa menembus sampai ke tulang. Sampai dalam. Ini karena dia menempel di kulit dan terus terbakar. Allahu Akbar. Hey guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Lilia Pictures. Kalian teman-teman semua apa khabar? Seperti biasa, mohon tidak lupa untuk mendoakan teman-teman agar sentiasa berada dalam keadaan yang baik dan sihat dan samping keluarga serta insan yang tersayang. Mohon juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah pun sudi support dan subscribe channel Lilia Pictures ini. Semoga teman-teman dimurahkan rezeki ya. Dan bagi yang baru saja tersinggah ataupun menonton video-video reaction di channel Lilia Pictures ataupun apa juga konten vlog, filem, short film ya, parody, cerita seram, apa-apa saja podcast, jangan lupa bantulah Bang Li dengan menekan tombol subscribe dan juga loceng sebagai tanda support. Kali ini Bang Li ingin berkongsi dengan teman-teman satu informasi yang menarik dan Bang Li penasaran ingin tahu. Sebelum ini Bang Li pernah mereact jenis-jenis senjata ataupun bom yang diharamkan oleh perundangan dunia di dalam peperangan yang tidak boleh digunakan dalam peperangan. Kali ini Bang Li ingin mengajak teman-teman, Bang Li ingin tahu lebih lanjut apakah bahayanya bom fosfor ini dan kenapa ianya diharamkan untuk digunakan di dalam peperangan. Namun baru-baru ini guys, bom fosfor telah digunakan oleh tentera tersebut untuk menyerang negara Palestina. Jadi tanpa membuang masa, tanpa basa-basi, jom follow Bang Li, kita tonton videonya guys. Let's go. A few moments later. Bom fosfor, bahan, cara kerja, efek dan Konflik aturan internasional. Ya. Buntut dari serangan Hamas, Israel melakukan pembalasan dengan membombardir kota Gaza. Muncul kekhawatiran Israel akan menggunakan senjata bom fosfor. Bom fosfor. Mereka pernah menggunakannya dan sangat mungkin akan menggunakannya lagi. Apa itu bom fosfor? Bagaimana cara kerjanya? Seperti apa kerusakan yang ditimbulkan? Dan bagaimana aturan penggunaannya dalam perang? Apakah senjata ini termasuk senjata yang dilarang digunakan? Kita akan membahasnya dalam video ini. Oke guys, tonton sampai habis ya. Channel Ligma. Bom fosfor atau yang lebih spesifik disebut sebagai bom jangan lupa fosfor support putih channel merupakan senjata yang menimbulkan asap putih pekat dan memiliki efek incendiary atau pembakar. Oke, gitu ya dia. Dari namanya sudah jelas bahwa bahan utama senjata ini adalah fosfor. Maka pertama kita bahas dulu apa itu fosfor. Apa itu fosforus guys? Bang Li juga fosfor tak tahu adalah salah satu unsur kimia dengan nomor atom 15. Artinya pada inti atom fosfor terdapat 15 proton. 15 proton. Dalam tabel periodik, unsur ini berada di antara silikon dan jadwal belerang atau sulfur. Fosfor dalam bentuk unsur tunggal bersifat sangat reaktif. Maka fosfor tidak pernah ditemukan di alam dalam bentuk unsur tunggal. Gitu. Di alam, fosfor umumnya terdapat dalam bentuk fosfat, senyawa fosfor dengan unsur lain, terutama hidrogen dan oksigen. Dia disatukan dalam keadaan semula jadi. Fosfor dalam bentuk unsur terdapat dalam beberapa bentuk alotropi. Alotropi adalah bentuk atau penampilan yang berbeda dari unsur yang sama. Dia contoh, juga, ya. grafit dan berlian adalah alotropi dari karbon. Alotropi itu apa, unsur penyusun dari grafit pada pensil seharga 2000-an maupun batu berlian puluhan juta, keduanya sama-sama adalah karbon. Iya, karbon, benar. Demikian juga fosfor. Fosfor bisa terdapat dalam beberapa alotropi. Alotropi dari fosfor diantaranya adalah fosfor putih, fosfor merah, fosfor ungu, dan fosfor hitam. Ada 4 jenis fosfor. Yang membedakan di antara alotropi ini adalah susunan atom-atomnya. Sebagai contoh, ini adalah susunan atom fosfor putih dan fosfor merah. Pada fosfor putih, 4 atom fosfor tersusun dalam struktur tertutup melalui ikatan kovalen. Sedangkan pada fosfor merah, atom-atom tersusun dalam rantai tetrahedral yang saling dihubungkan, namun tidak membentuk struktur kristal. Susunan pada fosfor merah ini membentuk padatan amorf. Fosfor merah
digunakan misalnya untuk bahan korek api. Oh, korek api. Kalau di Malaysia dipanggil Dari mancis ya. beberapa alotropi fosfor Ini ini, fosforus. yang digunakan sebagai senjata Putih. adalah fosfor putih atau white phosphorus. White phosphorus. Wow. Fosfor putih memiliki sifat pyroforik, Wah. yakni akan langsung bereaksi ketika bersentuhan dengan oksigen. Wow, dia sendiri boleh Ketika terbakar, guys. terpapar udara bebas, fosfor putih Oh. akan mulai terbakar perlahan. Namun, jika diinisiasi dengan api atau pada oksigen murni, Oke. fosfor putih ini akan terbakar dengan sangat cepat. Oh, dia Fosfor mereaksi putih ya. telah digunakan sebagai senjata Reaksinya sejak cepat. abad ke-19. Catatan penggunaan fosfor putih pertama kali adalah oleh orang-orang Fenian atau pejuang nasionalis Irlandia di Amerika. Sudah lama digunakan Mereka ya bom fosforus menggunakan ini. fosfor putih yang dilarutkan dalam karbon disulfida. Oh. Ketika karbon disulfida ini menguap, fosfor putih yang tertinggal berkontak dengan udara dan terbakar. Oh. Wah, dia mudah terbakar Fosfor bila terkena putih oksigen dan juga udara ya. banyak digunakan dalam Perang Dunia Pertama dan Kedua. Oh. Umumnya digunakan sebagai tabir asap, baik untuk menutupi posisi sendiri ataupun dibombardirkan ke posisi musuh agar jarak Untuk pandang mereka terhalang. mengendalikan Bom fosfor putih terus melindungi digunakan dalam pemandangan. berbagai konflik hingga saat ini. Oke. Mulai dari Perang Vietnam, Perang Falkland atau Malvinas, Wah, ini Vietnam Perang kayaknya. Irak, Afghanistan, Israel Palestina, Wow. hingga Perang Ukraina saat ini. White phosphorus, guys. Dalam Perang Fosfor Ukraina, putih. selain fosfor, Rusia juga menggunakan bom curah berbasis magnesium. Magnesium itu. Saat ini, penggunaan bom fosfor putih lebih ditujukan untuk memberikan efek membakar atau incendiary. Wih, bahaya. Sedangkan untuk tabir asap, umumnya sudah banyak digantikan dengan zat lain yang lebih tidak berbahaya. Oke. Misalnya, untuk granat asap putih Granat asap menggunakan putih. senyawa heksakloroetan yang ketika terbakar menghasilkan asap putih pekat. Cuma asap saja. Asap ini lebih Oke. tidak berbahaya, Ya, benar. meskipun tidak sepekat asap dari fosfor putih. Oh, kalau fosfor putih Granat itu asap asapnya berbahan lagi fosfor pekat putih ya. masih digunakan pada granat asap yang terpasang di kendaraan tempur. Hal Wah. ini karena granat asap berbahan fosfor putih ini lebih cepat menghasilkan asap pekat untuk segera menutupi posisi kendaraan tempur dari bidikan musuh. Oh, gitu sebagai pelindungan. Sedangkan fosfor putih sebagai senjata pembakar Oke, atau incendiary umumnya Mhm. merupakan munisi airburst atau munisi yang meledak di udara atau di ketinggian. Wah, ini lagi bahaya. Munisi ini bisa berupa bom yang dijatuhkan dari pesawat terbang, bisa juga ditembakkan oleh artileri. Wow. Ketika berada dalam ketinggian tertentu yang sudah disetel, Oke. bom fosfor ini akan meledak. Ledakan awal dari booster akan menginisiasi fosfor putih untuk terbakar dia dengan hebat. meledaknya di atas dulu. Pecahan fosfor yang tidak terbakar oleh booster juga akan terbakar setelah kontak dengan atmosfer. Baru dia akan terbakar Ini pula berpecah karena banyak fosfor jadi putih banyak ya. bersifat pyroforik. Pyroforik. Butiran-butiran fosfor putih yang Wih, terbakar berbahaya ini ini. akan berjatuhan menghujani area di bawahnya. Lalu membakar. Suhu dari Itu yang pembakaran bahaya. fosfor putih ini Aha. berkisar antara 800 hingga 2500 derajat Wow. Celcius, tergantung konsentrasi oksigen di sekitarnya 800. serta kemurnian fosfor putih itu sendiri. Yang menakutkan dari fosfor putih yang terbakar dan panasnya. berjatuhan ini adalah sifatnya yang lengket. Dia akan menempel di beberapa jenis permukaan, Oh, berbahaya, misalnya guys. kayu, plastik, kain, hingga kulit manusia. Apa yang disinggahnya Jika itu kita akan kejatuhan bakar. bara api dari kayu yang terbakar, bara api itu akan langsung memantul sehingga luka bakar tidak terlalu parah. Oh, Tetapi fosfor putih akan menempel dan terus terbakar sampai habis. yang itu berbahaya. Ya, Kalaupun itu bisa dagingnya. dipadamkan, misalnya dengan disemprot alat pemadam, fosfor yang menempel itu Oh. bisa menyala lagi atau terbakar sendiri karena sifatnya yang pyroforik. Yang ini yang paling bahaya. Luka bakar akibat fosfor putih ini Aha. bisa menembus sampai ke tulang. Sampai dalam. Ini karena dia menempel di kulit dan terus terbakar. Oh, Allahu Akbar. Selain Bahaya. menghasilkan panas, reaksi pembakaran fosfor putih juga menghasilkan senyawa fosfor pentoksida yang Apa itu? berbentuk aerosol atau asap pekat. Asap Wow. fosfor pentoksida ini bereaksi kuat dengan air. Reaksi Oke. dengan air bersifat eksotermis atau menghasilkan panas. Sehingga Aha. asap dari bom fosfor putih menyebabkan iritasi pada mata dan kelenjar mukosa. Asapnya juga Berada dalam berbahaya. asap bom fosfor yang pekat akan menyebabkan mata Aha. perih
serta sakit pada mulut dan saluran pernafasan. Oh, siksa guys kalau kena bom Karena ni. bahaya dan efeknya ini, Ya. banyak pihak yang mendorong pelarangan senjata bom fosfor putih. Oh, harus dilarang. Di harus antaranya dilarang. adalah usulan memasukkan munisi fosfor putih sebagai senjata kimia, sehingga otomatis dilarang. Namun, konvensi senjata kimia yang diselenggarakan tahun 2022 Okey. tidak memasukkan senjata fosfor putih sebagai salah satu jenis senjata kimia. Tidak dimasukkan guys. Terkait dengan efek membakarnya, Alamak. regulasi terkait bom fosfor putih sama dengan senjata pembakar lainnya. Misalnya, Aha. penyembur api atau flamethrower. Flamethrower. Senjata pembakar ini tidak dilarang digunakan. Oh, Senjata yang sifatnya membakar hanya dilarang jika digunakan pada target-target yang berada di antara warga sipil. Alamak, sepertinya tidak adilnya ini guys. Jika Israel menggunakan senjata ini di Gaza yang sangat padat penduduk, maka Okey. pasti banyak warga sipil yang terkena. Israel pernah menggunakan senjata ini di Lebanon tahun 2006 dan di Lebanon juga Gaza pernah tahun kena, 2009. Tidak menutup kemungkinan mereka akan menggunakannya lagi. Ya. Tentu, ini melanggar hukum internasional karena pasti akan mengenai warga sipil. Ya, dia Tapi syaratnya enggak kita boleh semua kena tahu, warga sipil mereka ya. tidak peduli. Ya. Sampai jumpa. Terima kasih Ligma Military Tech Channel. Jangan lupa support dan subscribe channel Ligma Teknologi ini ya. Gimana teman-teman? Itu dia tadi senjata ataupun bom fosfor, bom fosforus, white phosphorus, fosfor putih ya guys. Yang paling bahaya di kalangan jenis-jenis fosfor. Bukan setakat asapnya saja yang berbahaya. Yang paling bahaya adalah pembakaran yang terjadi apabila jatuh dan terkena oksigen. Kalau jatuh di atas permukaan kayu, maka kebakaran kayu itu susah untuk dihentikan. Atas besi, baja juga boleh dibakar kerana suhunya boleh mencecah sehingga 1000 darjah Celsius guys. Di mana itu boleh mencairkan besi. Apatah lagi jika terkena kulit dan badan tubuh manusia sehingga ke tulang boleh tembus. Jadi terlalu seksa jika digunakan senjata seperti ini. Ya, bagi Bang Lee sudah nyata ini adalah salah satu senjata boleh dikategorikan sebagai senjata kimia kerana digunakan bahannya adalah bahan kimia guys. Fosfor itu bahan kimia. So Bang Lee tidak ada komen apa-apa. Bang Lee sudah faham dan mengerti gimana itu bom fosfor. Bagaimana teman-teman semua? Jika mempunyai sebarang informasi dan maklumat yang ingin dikongsikan bersama, bolehlah share di ruangan komen. Kita bahas dan bincang yang positif, yang baik-baik, enggak ada salahnya. Okay guys, sampai dahulu video reaction kali ini. Terima kasih kerana sudi menonton bersama Ali sehingga habis video ini. Sampai kita berjumpa lagi dalam video reaction yang akan datang di channel Lilia Pictures. Salam sayang dari Lilia Pictures. Assalamualaikum. Bye-bye guys.